Pernah nggak sih Anda mikir, bisa nggak ya sebuah masalah raksasa, katakanlah seperti krisis perubahan iklim global, diselesaikan oleh satu organisasi aja? Atau mungkinkah sebuah negara sendirian menghentikan pandemi? Jawabannya, tentu aja nggak mungkin. Kita ini sering banget terjebak dalam mitos pahlawan tunggal atau lone wolf. Itu loh gagasan romantis kalau satu pihak dengan sumber daya tak terbatas bisa tiba-tiba datang dan menyelamatkan keadaan. Tapi di dunia nyata, krisis modern kita itu terlalu besar, terlalu kompleks, dan semuanya saling terkait satu sama lain. Pendekatan organisasi tunggal atau yang cuma kerja sendiri-sendiri di dalam silo itu udah sama sekali nggak memadai. Kita butuh sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. Nah, makanya hari ini kita bakal ngebedah sebuah paparan materi akademis dari Dr. Frida Chairunisa yang menurut saya sangat relevan banget buat tantangan kita sekarang. Materi ini fokus pada kolaborasi multi-aktor dan jejaring kerja. Kita akan coba menerjemahkan konsep-konsep akademis tingkat tinggi ini jadi kerangka berpikir yang gampang banget dicerna. Jadi, kalau Anda pernah merasa frustrasi gara-gara susah banget nyatuin berbagai pihak buat sebuah proyek besar, nah, pembahasan ini adalah jawaban yang lagi Anda cari. Biar gampang, perjalanan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian utama. Pertama, era kompleksitas tata kelola publik. Terus yang kedua, orkestra jejaring multi-aktor. Ketiga, kita akan bahas arsitek interaksi atau kepemimpinan kolaboratif. Keempat, etika dan resolusi konflik. Dan terakhir, kelima, 3 pilar penopang kolaborasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih. Era kompleksitas tata kelola publik. Mari kita hadapi kenyataan ya. Cara-cara lama dalam administrasi publik yang kaku dan terkotak-kotak itu udah bener-bener runtuh di bawah tekanan dunia modern. Coba deh lihat perubahan iklim atau transformasi digital yang masif banget sekarang dan tuntutan masyarakat buat layanan publik elektronik yang mulus. Ini tuh bukan cuma masalah teknis biasa. Ini adalah masalah super kompleks yang nembus batas-batas yurisdiksi. Pemerintah nggak bisa nyelesain ini sendirian tanpa inovasi dari sektor swasta. Sebaliknya, swasta juga nggak bisa gerak leluasa tanpa regulasi pemerintah dan dukungan masyarakat. Disinilah urgensinya. Isu lintas sektor itu mutlak, menuntut solusi yang lintas sektor juga. Lanjut ke bagian kedua, orkestra jejaring multi-aktor. Nah, ini membawa kita ke solusi dari masalah ruwet tadi. Saya suka banget sama metafora orkestra di sini, soalnya ini bikin teori manajemen yang tadinya kaku jadi sesuatu yang bisa kita bayangin. Dalam materi ini, kolaborasi multi-aktor itu didefinisikan sebagai proses interaksi terstruktur. Perhatiin kata terstruktur ya, jadi ini bukan sekedar kumpul-kumpul santai sambil ngopi. Ini adalah bertemunya berbagai pihak yang jelas punya kepentingan, dana, dan keahlian yang beda-beda buat mencapai satu tujuan bersama. Kalau pakai perumpamaan musik, kolaborasi ini adalah harmoninya. Suara indah yang tercipta waktu biola, trompet, dan piano dimainkan bareng-bareng, walaupun masing-masing instrumen itu bentuknya beda banget. Terus, apa bedanya sama jejaring kerja atau networking? Gini, kalau kolaborasi itu harmoni musiknya, nah jejaring kerja itu adalah panggungnya. Ini adalah kabel-kabelnya, kursi-kursinya, pokoknya struktur fisiknya. Jejaring kerja merujuk pada hubungan dinamis antar aktor yang bikin pertukaran informasi dan sumber daya itu bisa beneran terjadi secara nyata. Logikanya, Anda nggak mungkin bisa bikin harmoni yang bagus kalau panggungnya aja nggak siap buat nampung semua musisi itu kan. Jadi apa sih yang bikin panggung ini bisa jalan tapi sekaligus penuh tantangan? Ada 4 karakteristik utama. Pertama, ketergantungan. Mereka ini saling butuh. Kedua, dan ini yang biasanya paling alot, otonomi relatif. Ingat, masing-masing organisasi di panggung ini masih punya bosnya sendiri dan aturan mainnya sendiri loh. Ketiga, pastinya harus ada tujuan bersama. Dan keempat, yang benar-benar krusial, koordinasinya tuh harus 100% berbasis pada kepercayaan dan negosiasi. Nggak ada sistem satu komando di sini. Nah, pas kepercayaan ini udah kebentuk, barulah muncul keajaiban yang namanya co-creation of value. Penciptaan nilai bersama yang mustahil kalau dilakuin sendirian. Emang sih, ini rawan konflik gara-gara ada asimetri kekuasaan, tapi ya justru disitulah tantangannya. Masuk ke bagian ketiga, arsitek interaksi atau kepemimpinan kolaboratif. Karena panggung jejaring ini diisi oleh aktor-aktor yang sangat mandiri, pertanyaannya gini, siapa dong yang mimpin mereka? Dengan aktor yang otonomnya tinggi banget, gaya kepemimpinan tradisional yang hierarkis, yang sifatnya top-down, ibarat konduktor tunggal yang ngatur semuanya, itu udah pasti bakal langsung gagal. Pendekatan saya bos, kamu bawahan, udah nggak laku di sini. Disinilah kepemimpinan kolaboratif unjuk gigi. Pemimpin di model ini tuh nggak ngasih perintah, tapi memfasilitasi. Mereka memediasi perbedaan dan jadi katalisator supaya ide-ide brilian dari semua pihak bisa muncul ke permukaan. Materi ini merangkumnya dalam satu kalimat yang menurut saya brilian banget, bukan konduktor tunggal, melainkan arsitek interaksi. Ini benar-benar pergeseran paradigma loh. Pemimpin kolaboratif modern itu nggak berdiri di depan buat ngatur nada demi nada, justru mereka ada di balik layar, merancang ruangan,
Ngatur tata letak dan ngebangun lingkungan kerja yang bikin kolaborasi luar biasa itu bisa terjadi secara alami. Mereka fokus ngebangun kepercayaan dan buka jalur komunikasi lintas sektor. Terus dampaknya apa? Nyata banget. Punya pemimpin yang bertindak sebagai arsitek interaksi itu bisa meledakkan inovasi. Karena ide-ide bagus nggak lagi ketahan sama birokrasi yang kaku. Selain bikin koordinasi jejaring yang rumit jadi lebih mulus, gaya kepemimpinan ini juga ngebangun legitimasi kebijakan. Logikanya, karena semua pihak udah diajak diskusi sejak awal, kebijakan yang keluar nanti nggak akan gampang ditolak di tengah jalan. Lanjut ke bagian keempat, etika dan resolusi konflik. Kita harus realistis ya. Nyatuin pihak-pihak dengan ego dan agenda yang beda-beda di satu panggung itu pasti bakal nimbulin gesekan. Konflik itu bukan cuma kemungkinan, tapi udah pasti kejadian. Nah, biar konflik ini nggak sampai ngancurin panggung kita butuh semacam partitur musik buat jaga harmoni. Partitur itu namanya etika. Ada 4 prinsip inti di sini. Keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Inklusivitas itu artinya nggak ada suara yang sengaja dibungkam. Transparansi berarti yang nggak ada main belakang atau agenda tersembunyi. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya nuntut semua aktor untuk selalu mikirin apa sih dampak tindakan kita terhadap pihak lain di jejaring ini. Dan kalau konflik beneran meledak, dan percaya deh, itu pasti bakal meledak, solusinya nggak bisa cuma sekedar voting atau suara mayoritas saja. Resolusi itu harus berbasis dialog deliberatif yang setara. Proses deliberatif ini tuh soal pertukaran argumen yang logis dan rasional. Kenapa ini penting banget? Supaya nggak ada satu pihak kuat yang mendominasi pihak yang lebih lemah. Dengan begitu, keputusan akhir yang diambil bakal punya fondasi yang kuat, tahan lama, dan dihormati sama semua orang. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, 3 pilar penopang kolaborasi. Oke, kita udah bahas strukturnya, pemimpinnya, dan aturan mainnya. Sekarang, mari kita gabungin semua konsep keren ini jadi satu gambaran besar. Coba bayangin sebuah jembatan besar yang lagi nahan beban super berat. Jembatan ini ditopang sama 3 pilar utama. Pilar pertama itu jejaring. Ini ibarat struktur fisik, kabel, dan baja jembatannya. Pilar kedua adalah kepemimpinan. Ini yang ngasih arah dan ngatur lalu lintas di atasnya biar nggak macet. Dan pilar ketiga adalah etika, pondasi di dasar jembatan yang ngejaga integritas dan keseimbangan seluruh struktur. Ketiga pilar ini saling bekerja dan memperkuat satu sama lain. Pendekatan yang holistik ini sifatnya udah harga mati. Kalau satu pilar aja rapuh, wah keseluruhan jembatan itu rentan banget buat ambruk. Coba pikirin, tanpa kepemimpinan, jejaring cuma bakal jadi kumpulan orang bingung yang jalan tanpa arah. Tanpa etika, kolaborasi bakal langsung berubah jadi arena adu kuat, di mana yang dominan bakal menang. Dan pastinya, tanpa jejaring, Anda mungkin punya niat baik dan pemimpin yang hebat, tapi nggak ada wadah nyata buat ngejalanin ide-ide itu. Percaya deh, jembatan kolaborasi Anda bakal runtuh berkeping-keping kalau nggak ditopang sama ketiganya sekaligus. Jadi, saat kita nutup eksplorasi dari materi Dr. Frida Chairunisa ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh pikirin tentang proyek lintas sektor yang lagi Anda kerjain sekarang. Evaluasi sebentar, seberapa kokoh sih ketiga pilar tadi dalam ekosistem kolaborasi Anda sendiri? Apakah panggung jejaringnya udah cukup kuat? Apakah pemimpinnya itu masih bergaya konduktor yang egois? Atau udah jadi arsitek interaksi? Dan yang paling penting, apakah etika benar-benar dijunjung tinggi waktu ada konflik? Jawaban Anda buat pertanyaan-pertanyaan ini mungkin banget bakal nentuin keberhasilan atau kegagalan proyek besar Anda selanjutnya.